berapa itu? 9:30 lebih 5 mungkin. Masuk saya salam, nggak ada orangnya, mau ngasih tahu sebentar saya ada tamu dari fakultas, jadi saya tinggal dulu sebentar ya. Baik, sudah masuk semua ya. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, Anissa Dewi sudah masuk. Ibu sehat. Ya, Rudiana. Anissa Dewi sudah masuk. Tadi izin katanya telat. Sudah masuk Erlika? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Sudah Bu, sudah ada Bu. Sudah ada ya? Ya. Baiklah, kita awali. Oh ya, ini sudah disapa sama Anissa. Halo Dewi, Bu Ana. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah ya. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa kita masih diberikan kekuatan, kesempatan, dan kita bisa beraktivitas menjalankan tugas kita masing-masing. Walaupun kita ini kuliahnya tidak bertemu ya, muka ya, secara virtual, ini menjadi suatu keuntungan bagi saudara yang sekarang sedang magang ya, sehingga saudara magang juga masih tetap bisa kuliah ya. Nah, mudah-mudahan kemudahan yang Allah berikan ini ya, memberikan keberkahan pada kita, kesuksesan di dalam kita bekerja maupun saudara dalam menyelesaikan studi S1 ini ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan untuk kuliah kita. Pekan lalu kita sudah belajar tentang akuntansi pertanggungjawaban, pusat pertanggungjawaban ya, responsibility center, yaitu pusat pendapatan dan pusat biaya ya. Nah, sekarang kita akan pelajari pusat pertanggungjawaban yang lain, yaitu pusat laba ya, pusat laba. Baik, saya share dulu. Sudah nampak PPT-nya? Sudah, Bu. Baik ya. Sudah. Ya, oke. Pusat laba atau profit center ini berarti dia suatu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya akan diukur atas dasar laba yang diperoleh, di mana laba itu dihitung dari selisih pendapatan dan biaya yang dinyatakan dalam satuan moneter ya. Maka untuk menjadi pusat laba ini atau profit center ini, suatu pusat pertanggungjawaban itu dia mempunyai akses informasi mengenai pendapatan dari divisi yang dia bawahi dan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan itu ya. Sehingga itu bisa dikatakan sebagai pusat laba. Nah, kalau kita kembali kepada bentuk organisasi, kan kita ada organisasi divisional dan ada fungsional. Maka pusat laba yang bentuknya di divisi ya, yang menjadi pusat labanya itu adalah
manajer divisinya ya. Coba saya kembali ke tipe organisasi. Nah, ini ya. Ini ya. Nah, ini ya. Unit usaha atau divisional. Di mana masing-masing direktur divisi, ya, direktur divisinya ini kan presiden direkturnya memberikan wewenangnya kepada direktur divisi, ya, ya. Direktur divisinya ini yang membawai di bawahnya itu adalah direktur fungsional, ya, direktur fungsional. Nah, kita lihat di sini ada direktur produksi, direktur pemasaran, keuangan, dan HRD, ya. Nah, kalau tipe organisasinya seperti ini, kira-kira kalau kemarin kita belajar itu masing-masing yang fungsional ini adalah direktur produksi, ini sebagai pusat apa kemarin? Pusat apa? Bagian produksi itu pusat apa? Pusat biaya, Bu. Pusat biaya. Bagus. Biayanya biaya apa? Biaya teknis. produksi. Ya, biaya produksi itu masuk biaya teknis atau biaya kebijakan. Dan kita kemarin sudah belajar pusat biaya itu ada dua. Ada pusat biaya teknis dan ada pusat biaya kebijakan. Maka kalau produksi ini masuk pusat biaya Teknis. betul ya, Intan. Oke ya. Nah, kemudian direktur pemasarannya ini sebagai pusat apa ini? Pendapatan. Sebagai pusat apa? Pendapatan. Ya, pendapatan, Alfi, benar ya. Kalau pusat pendapatan itu maka prestasinya akan diukur berdasarkan Banyaknya penjualan. Bagus Aprilia. Jadi omset dari penjualan yang masuk ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari tipe organisasi ini tadi pusat biaya teknis, ini pusat pendapatan. Nah, pusat labanya yang mana? Siapa yang menjadi pusat laba? Presiden direktur. Nah, presiden direktur ini pusat laba untuk tingkat corporate. Kalau untuk tingkat divisional, siapa pusat labanya? Tingkat divisi. Yang menjadi pusat laba siapa? Yang paling tahu tentang laba yang dihasilkan di masing-masing divisinya siapa? Presiden direktur itu sebagai pusat laba corporate, dia mendelegasikan wewenangnya ke masing-masing direktur divisi ya untuk menjalankan tugasnya, membawai ini divisinya dibagi per wilayah ya, membawai ada direktur produksi untuk produk yang dijual di wilayah Surabaya, terus kemudian pemasaran dan direktur yang lainnya. Nah, maka di tingkat divisi yang menjadi yang diberi wewenang untuk bertanggung jawab terhadap laba siapa? Rudiana? Kira-kira siapa Rudiana yang menjadi pusat labanya?
Dengar suara saya? Dengar, Bu. Ya. Siapa yang menjadi pusat labanya di tingkat divisi? Coba Alivia. Enggak Ibu, sebentar. Ya. Untuk pusat laba ini kan yang ini ya Bu, profil center itu yang menghasilkan suatu outputnya. Ya. Siapa di sini kalau di tipe organisasi unit usaha ini? Berarti divisi yang menghasilkan outputnya gitu Bu. Kenapa? Divisi yang menghasilkan suatu outputnya. Ya kalau outputnya itu kan ini tadi kan Produksinya. pemasaran kan ya, produksi ini dia menghasilkan produknya itu menjadi input bagian pemasaran. Terus penjualannya itu menjadi output dari pemasaran. Nah, yang mengetahui tentang yang bertanggung jawab tentang labanya siapa di masing-masing divisi ini? Direktur divisi, Bu. Kepala divisinya Bu. Kepala divisinya. Yang jawab siapa tadi? Alivia? Enggak Ibu. Ya betul ya. Artinya ini kepala direktur divisi masing-masing daerah ini menjadi pusat laba di tingkat divisi. Di tingkat korporatnya presiden direktur, dia memberikan wewenangnya kepada direktur-direktur divisi sebagai pusat laba di tingkat divisi. Karena dia yang tahu betul kan prosesnya di sini. Sehingga direktur divisi ini atau kepala divisinya ini akan diukur kinerjanya berdasarkan laba yang diperoleh. Ya. Itu ya. Jadi punya gambaran ya tentang pusat laba ya, pusat laba. Baik, ini saya matikan dulu. Itu pusat laba juga bisa berbentuk organisasi kegiatan fungsional serta organisasi pelayanan jasa. Jadi pusat laba tadi kalau itu bentuknya divisional kita sudah bahas di depan. Kalau dia bentuknya fungsional maka dia merupakan bagian dari beberapa unit kerja. Misalnya unit kerjanya pemasaran dengan produksi. Nah, ini ada yang membawainya. Nah, seperti kalau tadi di bawahnya divisi itu ada marketing, ada produksi, itu ada kepalanya yaitu manajer divisi atau kepala divisi, direktur divisi. Nah, maka yang menjadi pusat labanya adalah direktur divisi. Menggabungkan kegiatan fungsional yang ada. Nah, kalau unit usaha itu kalau kita lihat ada proses divisionalisasi, yaitu proses perusahaan itu memberikan wewenang kepada unit usaha itu untuk menjalankan seluruh aktivitas produksi maupun pemasaran sebuah produk atau lini produk. Ya. Jadi kalau yang dikatakan divisional itu ada wewenang dari presiden direktur atau manajemen puncak kepada direktur divisi. Ya. Nah ini bisa saja kalau misalkan di dalam divisi itu terdapat banyak lini produk, ya, ada beberapa lini produk misalkan, ya produk yang dijual itu lebih dari satu, misalkan ada 3 atau 4 lini
produk. Maka masing-masing lini produk ini nanti akan dibawahi oleh manajer operasional lini produk, di mana manajer operasional lini produk tadi itu dia nanti akan bertanggung jawab kepada manajer divisi. Maka kecil lagi tadi itu ada tingkat corporate, ada tingkat divisi, dan ada tingkat ini produk. Nah, tujuannya membentuk unit usaha atau divisi itu untuk mendelegasikan wewenang yang lebih banyak kepada ya, karena kegiatan top manajemen itu tidak begitu paham tentang kegiatan di operasional. Ya. Baik. Kemudian mendelegasikan itu ya, kondisi ada peran tanggung jawab laba itu ya, dengan syaratan utama kita mendelegasikan laba itu kepada bagian tertentu. Syarat yang pertama itu manajer tersebut harus memiliki informasi yang relevan untuk dia membuat pertukaran. Jelaskan bahwa suatu pusat laba itu dia memiliki akses informasi berapa pendapatan yang didapatkan dari divisinya dan biaya untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Kalau itu ada, maka ini syarat utama nomor 1 terpenuhi. Kemudian yang kedua itu juga sebaiknya ada cara tertentu untuk mengukur seberapa efektifnya seorang manajer itu membuat pertukaran. Artinya pertukaran itu bagaimana manajer itu menentukan pendapatan ya, supaya ini memenuhi target omsetnya, bagaimana dia mengejar itu. Karena ini terkait nanti dengan target laba pusat laba, berarti dia harus menentukan berapa penjualannya, target omsetnya berapa, kemudian biayanya. Kalau dia mau labanya itu meningkat, berarti dia harus menekan bagaimana caranya ya. Artinya untuk membuat pertukaran itu harus dilihat efektivitasnya, hasilnya itu bisa mencapai tujuan, artinya mencapai laba yang ditargetkan tadi. Ya. Bagaimana upayanya dia untuk bisa mencapai laba itu? Ya. Entah dia berusaha untuk meningkatkan omset, apa dia berusaha untuk mengecilkan atau mengefisiensikan biaya. Ya. Nah, kemudian itu 2 persyaratan utama. Di dalam pusat laba itu, dengan adanya pusat laba dan pendelegasi pusat laba ya, keunggulan dari pusat laba ya. Jadi bisa tuh lebih cepat diambil daripada itu tidak ada divisi untuk pusat laba, itu langsung semua ke kantor pusat. Kita bayangkan berapa lamanya untuk keputusan yang sehari-hari kita harus melaporkan kepada direktur corporate ya. Terus kualitas keputusannya ya itu dengan yang berada di lapangan, kepala divisi itu kan dia yang di lapangan itu lebih baik ya, karena dia orangnya biasanya lebih ngerti tentang istilahnya keputusan yang dibuat untuk harian ya. Manajer kantor pusat itu juga bisa dia top manajemen memfokuskan hal-hal yang sifatnya lebih makro dan bersifat strategis. Jadi nggak ngurusi yang harian-harian jangka pendek begitu. Kemudian samping itu profit consciousness-nya atau kesadaran laba dari manajer divisi itu lebih meningkat karena dia merasa dia itu nanti diukur kinerjanya berdasarkan laba yang dihasilkan, maka dia berusaha untuk
menghasilkan laba, ya, menghasilkan laba. Sehingga pengukuran laba yang akan dihasilkan tadi itu mendorong dia, termotivasi dia untuk dia menghasilkan yang terbaik. Nah, sebenarnya seperti itu. Nah, pengukuran pendapat pusat biaya bisa-bisa. Nah, kalau pusat laba ini bisa jadi satu karena ada informasi pendapatan, informasi biaya, dan ini akan menghasilkan informasi mengenai laba, ya. Nah, selanjutnya masih keuntungan dari pusat laba. Bagi manajer divisi atau kepala divisinya itu dia lebih bebas berkreasi dan berinisiatif karena dia itu membawai beberapa staf fungsi yang ada dalam manajemen, fungsi produksi, manajemen, fungsi marketing, ya, keuangan, ya, sehingga dia lebih bebas untuk berkreasi, untuk menentukan tadi trade-off-nya atau pertukaran antara fungsional, ya, di mana satu dengan yang lainnya itu perusahaan berdiri dengan independen, ya, maka manajer itu dilatih seolah-olah itu dia memegang satu perusahaan, ya, dan mengelola semua fungsi yang ada. Ini jadi latihan dia jadi seorang direktur corporate, ya. Kemudian dengan divisionalisasi ini memudahkan informasi bagi top manajemen itu untuk memperoleh informasi tentang profitabilitas komponen-komponen perusahaan. Ya, profitabilitas misalkan tadi dari divisi A, ya, itu kalau dia ada 3 lini produknya, maka 3-tiganya ini bisa diinformasikan profitabilitasnya. Nah, jadi ada profitabilitas per produk, ya, per lini produk, ada profitabilitas untuk per divisi. Nah, dengan demikian ini memudahkan bagi top manajemen di dalam mengambil keputusan, ya. Nah, kemudian pusat laba yang dimaksud juga meningkatkan prestasi yang kompetitif. Tadi kan karena dia kesadaran laba bagi manajer pusat laba ini menjadi lebih tinggi, sedangkan dia dituntut untuk prestasinya tadi diukur dengan laba yang dihasilkan, sehingga ada untuk meningkatkan prestasinya itu dia merasa tertantang menjadi suatu kompetitif, jadi satu kompetisi antar pusat laba lainnya, ya, atau direktur divisi lainnya. Nah, itu kira-kira keuntungan pusat laba. Kira-kira bisa dipahami, ya. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan sebelum saya lanjutkan. Bagaimana? Jelas, Bu. Bisa dipahami, ya? Iya. Apa ada yang mau? Ya. Bisa, Bu. Ya, alhamdulillah kalau bisa. Saya teruskan dulu, ya. Belum, Bu. Ya, April. Karena ini PPT-nya cukup banyak, ya, sehingga harus agak cepat, ya. Kita akhiri nanti pada zuhur. Jadi kelemahan dari pusat laba itu tadi ada keuntungannya, ada kelemahannya, ya. Nah, kelemahannya untuk keputusan yang sudah didelegasikan oleh manajer puncak itu mungkin dia kehilangan kendali, yang tadinya dia mungkin bisa langsung kepada direktur produksinya, ya, ke marketingnya. Nah, sekarang sudah ada manajer divisi, ya, sehingga dia akan kehilangan kendali itu. Tapi pendekatan yang lain bisa dia melakukan pengendalian lewat manajer divisinya, ya.
Nah, kemudian kelemahan yang lain, manajer divisi itu dia kan karena membawai beberapa fungsi yang ada, itu dia menjadi seperti manajer umum ya, karena menangani semua aktivitas ya fungsional ada di dalam organisasi itu. Dia nggak punya kesempatan untuk mengembangkan kemampuan pribadinya. Berbeda kalau yang di fungsional itu ya, direkturnya direktur produksi, bawahnya itu staf produksi semua. Jadi dia bisa mengembangkan kemampuannya. Nah, sedang ini kalau divisi ini dia membawai beberapa macam fungsional, jadi dia pengetahuannya umum sifatnya ya, hanya sebatas pengetahuan apa yang dia punyai secara umum untuk masing-masing fungsi yang ada. Kemudian ini tadi kan kalau di keuntungannya itu pusat laba itu bisa menjadi para manajernya itu tertantang, termotivasi untuk kompetitif. Nah, kelemahannya unit usaha unit bisnis atau unit usaha masing-masing pusat laba itu tadinya mereka itu adalah bekerja sama ya, seperti bagian produksi dengan bagian marketing itu dia menjadi kerjasama karena outputnya produksi menjadi inputnya marketing. Tetapi dalam pusat laba itu mereka menjadi pesaing karena mereka nanti berlomba-lomba untuk menghasilkan laba ya. Nah, labanya berapa yang dia bisa kontribusikan kepada perusahaan. Nah, kemudian friksi ini juga bisa meningkat karena perbedaan pendapat tentang pengambilan keputusan dalam divisi yang bersangkutan. Karena kan di bawahnya itu ada staf fungsional yang berbeda, ya, sehingga yang dibicarakan tidak hanya satu fungsi, tapi ada satu fungsi dari marketing, dari produksi, dari keuangan dan sebagainya, ya, sehingga friksi itu akan lebih meningkat daripada yang lini, ya. Kemudian kelemahan yang lain umumnya para manajer divisi itu dia hanya terlalu memperhatikan laba jangka pendek karena dia itu hanya untuk melihat untuk periode yang dia menjadi manajer divisi ya. Dia tidak biasanya tidak memperhatikan untuk keberlangsungan jangka panjangnya. Kemudian juga tidak ada sistem yang menjamin bahwa dengan divisional itu masing-masing pusat laba bisa meningkatkan laba perusahaan. Ya. Jadi divisional ini nggak menjamin untuk bisa meningkatkan pusat laba, ya, meningkatkan laba untuk pusat labanya. Kemudian kualitas keputusan yang diambil oleh manajer divisi ini mungkin dia lebih rendah daripada keputusan yang diambil oleh manajer puncak. Ya betul, memang manajer divisi dia itu lebih ahli di dalam operasional lapangan, sehingga untuk keputusan yang di lapangan itu dia secara teknis dia bisa baik keputusannya ya, dibandingkan mungkin dengan top management ya. Tetapi top management itu dia berpikirnya tidak hanya untuk satu divisi, tetapi dia memikirkannya itu untuk keberlangsungan semua divisi ya, sehingga kualitas keputusannya itu memang lebih baik kualitas keputusan dari top management ya. Kemudian adanya tambahan biaya, jelas karena kan dengan divisional tadi kita lihat berapa masing-masing divisi itu ada direktur produksinya, ada direktur marketingnya, direktur keuangannya, maka masing-masing direktur ini kan pasti ada tambahan tunjangan, tunjangan untuk direktur divisinya, ya. Nah, kalau tadi di fungsional cukup satu, direktur marketingnya, direktur produksinya, stafnya yang di bawah yang banyak. Ya. Nah, kalau ini masing-masing itu ada di divisi itu ada direktur fungsional. Nah, ini akan menambah kos dari sisi tunjangannya, ya. Nah, itu kelemahannya. Ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Nah, tadi ada kelebihan dan ada kelemahan dari pusat laba. Saudara bisa punya gambaran untuk pusat laba?
Ayo. Kalau bisa Ibu. Ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita coba lanjutkan untuk keterbatasan wewenang ya di unit usaha. Jadi kalau ada pendelegasian tadi itu syaratnya sudah terpenuhi, apakah diberikan semua? Oh, tetap ada keterbatasan wewenang di unit usaha ya. Jadi keterbatasan itu ada yang disebabkan unit usaha yang lain. Misalkan masalah timbul kalau terjadi transaksi antar divisi lain dalam satu perusahaan, dalam satu holding. Nah, keterbatasan juga dari top manajemen. Nah, ini juga terkait dengan 3 hal. Pertimbangan strategi. Jadi kalau strateginya itu mencakup tingkat corporate ya, lebih makro, maka ini batasi wewenangnya untuk unit bisnis, unit usaha. Tapi kalau itu strateginya unit bisnis untuk supaya produknya ini bisa terjual, bisa meningkatkan omset, nah itu berarti strateginya unit bisnis. Adanya keharusan penyeragaman sistem ya. Sistem antara divisi 1, 2 dan 3 ini harus seragam. Untuk apa sebetulnya? Ya, kegunaannya itu supaya top manajemen ini bisa melakukan konsolidasi keuangan. Terus dia juga bisa, kalau itu seragam sistemnya, dia bisa membandingkan. Nah, sistemnya nggak seragam, terus penentuan evaluasi kerjanya nggak seragam, bagaimana dia mau membandingkan para divisi ini dengan yang lain itu lebih baik ya. Nah, kemudian pemikiran sentralisasi itu masih lebih menguntungkan secara ekonomis. Ini yang menyebabkan manajemen puncak itu lebih membatasi kewenangan itu, di mana ada hal-hal yang masih itu dilakukan secara sentral. Misalkan mungkin proses rekrutmen itu dilakukan di kantor pusat. Terus mungkin untuk sistem keuangan secara keseluruhan itu masih dipusatkan di kantor pusat, tidak ke divisi masing-masing ya. Kemudian dari keterbatasan wewenang itulah unit bisnis itu melakukan tugasnya ya, melakukan kegiatan operasionalnya. Nah, ternyata pusat laba itu tidak hanya terjadi pada di tingkat divisional, di tingkat lini produk atau corporate ya, tapi pada unit-unit fungsional itu bisa dijadikan sebagai pusat laba ya. Nah, keputusan ini biasanya tergantung pada kemampuan manajernya itu sendiri dalam mengawasi secara benar semua aktivitas ke arah pencapaian laba divisi. Nah, biasanya kalau manajer pusat laba yang berbentuk organisasi fungsional ini mempunyai sedikit kemungkinan mempengaruhi keputusan mengenai pemilihan pasar dan sumber supplier atau pemasoknya. Karena pada unit organisasi di fungsional ini yang dijadikan pusat laba itu gabungan dari unit organisasi produksi dan pemasaran. Jadi dia bukan bukan merupakan suatu organisasi tersendiri ya. Nah, seperti kalau tadi itu manajer divisi, dia sebagai pusat labanya, maka di bawahnya itu ada direktur produksi, ada direktur sebagai pusat biaya, direktur marketing itu sebagai pusat pendapatan. Dari dua lini yang berbeda ini unit organisasinya, nah itu kemudian itu dibawahi menjadi satu pusat laba oleh manajer divisi ya, dari unit fungsionalnya ini. Oke. Kemudian ada lagi ya pusat laba lainnya selain unit fungsional, yaitu unit organisasi pemasaran itu sendiri ya. Biasanya kan ini kita berlakukan sebagai pusat pendapatan ya.
yaitu kegiatannya bisa menerima masukan ya, input berupa produk jadi dari unit produksi, kemudian nanti memproses produk itu untuk hingga siap dijual dan didistribusikan. Di organisasi pemasaran ini biasanya meliputi 2 jenis kegiatan. Logistik, ini kalau kegiatan logistik berarti penyimpanan, kita menyimpannya, kemudian nanti hasil produksi itu akan dijual kembali, disimpan dulu di gudang barang jadinya ya. Ini sebagai pusat biaya di dalam organisasi pemasaran. Nah, kegiatan order yang dalam organisasi pemasaran ini sebagai pusat pendapatan. Sehingga unit organisasi yang demikian kegiatannya ini bisa dikatakan dia juga sebagai pusat laba ya, karena ada biaya yang kemarin juga kita bahas, itu biaya penjualan dan administrasi yang muncul di organisasi atau di bagian pemasaran. Nah, dengan demikian biasanya kalau organisasi pemasaran ini dia menjadi pusat laba, itu biasanya manajer unit pemasaran ini menjadikan pusat laba itu dia langsung mempromosi ya besar-besaran. Nah, ini biasanya terjadi konflik dengan bagian produksi. Kenapa? Dari promosi besar-besaran itu terjadi lonjakan permintaan ya. Nah, produksinya ini mungkin dia belum siap untuk memproduksi menambah permintaan produk itu. Terus atau ada pesanan khusus kalau memang kapasitas produksi kita itu masih belum terpenuhi keseluruhannya. Dengan pemikiran yang mendasari perilaku unit pemasaran ini sebagai pusat laba, maka unit pemasaran yang demikian ini bisa kita lakukan sebagai pusat laba semu. Namanya pseudo profit center. Nah, bagaimana itu untuk bebannya ya? Kalau untuk pemasukannya, pendapatannya kita sudah ketahui, nanti unit yang dijual dikalikan harga jualnya. Nah, untuk sebagai pusat laba dia kan juga harus ada biaya yang dibebankan, yaitu dia bebankan harga pokok penjualan itu pada unit pemasaran ini sebesar harga standarnya, jadi bukan actualnya ya. Actualnya nanti itu muncul ada informasi dari bagian produksi, tetapi bagian penjualan ini nanti hanya membebankan HPP-nya berdasarkan harga standar ya. Dan dengan demikian penggunaan standar ini akan memisahkan prestasi, mana prestasi bagian pemasaran dan mana bagian produksi ya. Karena pemasaran di sini untuk membebankan pusat pertanggungjawabannya itu sebagai pusat biayanya dari harga produksi, hanya dia membebankan HPP-nya berdasarkan standar saja ya. Nah, di sisi lain selain tadi unit fungsional, unit organisasi pemasaran, maka unit organisasi produksi ini dia bisa juga menjadi yang biasanya menjadi pusat biaya teknis ya. Nah, dia bisa melakukan juga untuk pesanan khusus tadi ya. Nah, dia tangani langsung sendiri, dia akan bisa menjadi pusat laba ya, karena dengan dia menjual menerima pesanan khusus tadi itu dan menjualnya langsung dari bagian produksi, maka ini menjadi pendapatan bagi bagian produksi ya. Nah, kalau di bagian produksi itu kan kita melihat dari efisiensi sebagai faktor utama penilaian ya, prestasi manajer produksi. Nah, berarti kan kalau efisiensi itu kita bisa melihat dari tingkat output yang sama diperlukan input yang lebih kecil, atau jumlah input yang sama menghasilkan output yang lebih banyak
seperti itu. Nah, berdasarkan karena dia tadi dinilai berdasarkan efisiensi biaya ya untuk prestasi manajer produksi ini, seringkali terjadi konflik ya. Manajernya itu pinginnya menekan biaya ya, dia menekan kepada staf produksinya, tapi ternyata dengan penekanan biaya itu tanpa dia melihat dari kualitas, sehingga kualitasnya ini menurun. Nah, kalau kualitas menurun, akibatnya kan itu juga penjualannya nanti bisa menurun ya, karena konsumennya mulai kecewa, kualitasnya menurun ya, sehingga penjualan menurun. Kalau menurun berarti akan mempengaruhi tingkat laba perusahaan dan juga mempengaruhi prestasi dari manajer marketingnya. Nah, masalah lain yang timbul kalau ada pesanan khusus itu secara menyeluruh, ini akan mempengaruhi sebetulnya kinerja biaya yang ada di bagian produksi, karena kinerja biayanya itu meningkat dengan adanya pesanan khusus tadi ya. Nah, nanti dia akan mencoba biaya yang dikeluarkan itu diukur dengan biaya standar. Nah, permasalahan harga pokok standar ini tidak mengukur secara baik biasanya prestasi yang telah dilakukan oleh manajer produksi. Maka kalau produksi yang dia juga bisa menciptakan pendapatan dari pesanan khusus ini, dia dianggap sebagai pusat laba semu atau pseudo profit center. Nah, kalau prestasi unit produksi tadi itu juga diukur berdasarkan laba, maka manajer produksi ini dia akan mempertimbangkan masalah penjualan dan fokus perhatian manajer produksi tidak lagi sekedar dia harus bisa minimalisasi biaya produksi yang nantinya takut berakibat pada kualitas produk, tapi dia bisa mempertimbangkan tadi masalah penjualan dari pesanan-pesanan khusus ya. Jadi pesanan khusus itu bisa dilakukan oleh manajer produksi saat kapasitas produksinya belum full, jadi masih ada idle ya. Nah, bagaimana caranya kita mengukur tingkat profitabilitas di pusat laba ya. Jadi ada dua cara. Yang pertama itu kita ukur melalui kinerja manajemennya, manajemen performance. Nah, kalau manajemen performance-nya ini kita akan melihat seberapa baikkah seorang manajer itu dalam memimpin unit usaha atau pusat pertanggungjawaban, sehingga prestasi manajernya diukur sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab. Nah, pengukurannya ini biasanya dikaitkan dengan fungsi manajemen, fungsi perencanaannya, koordinasinya, pengawasannya ya di aktivitas harian dari pusat laba tersebut ya. Kinerja itu yang akan diukur ya. Biasanya pengukuran evaluasi kinerjanya dari sisi keuangan akan melihat dari anggarannya dibagi dengan aktualnya. Sedangkan untuk pengukuran yang kedua menggunakan kinerja ekonomi pusat laba atau economic performance. Nah, economic performance ini untuk melihat sejauh mana pusat laba tadi sebagai unit kegiatan ekonomi itu dapat mencapai memenuhi anggaran labanya atau target labanya. Nah, kinerja ekonomi ini diukur sebagaimana mengukur kinerja sebuah kesatuan usaha. Jadi kalau kita sudah menganggarkan laba, ya, bagaimana cara untuk mendapatkan laba tadi ya, supaya mencapai targetnya. Nah, tentu kita melihat tadi dari manajemen performance, ya, manajemen performance-nya itu dari sisi mulai perencanaan, koordinasi sampai dengan pengawasan itu dikaitkan semua dengan ini ya aktivitas harian mereka ya, dan itu bisa terlihat nanti apakah kinerja manajemennya itu baik tidak. Kalau dari sisi pendapatannya sudah mencapai target tidak, kalau dari sisi biaya terjadi efisiensi kah ya, seperti itu ya. Jadi ada dua, manajemen performance dan economics performance.
Nah, terkait dengan pengukuran kinerja itu yang dipakai sebagai alat ukur untuk memotivasi para manajernya, maka nanti di mana kinerja suatu unit organisasi itu dinilai berdasarkan tujuan atau standar yang telah ditetapkan, ya, sehingga laba suatu divisi itu dinilai bisa berdasarkan wewenangnya. Nah, wewenangnya terhadap keputusan produk itu diserahkan kepada divisi atau di manajemen puncak. Jadi keputusan untuk menjual produk apa, memproduksi produk apa itu diserahkan pada manajer divisi yang tahu tentang di lapangan produk apa yang dibutuhkan konsumen. Maka dengan keputusan itu akan membuat manajer divisi itu lebih leluasa untuk menentukan produk yang dijual. Begitu juga untuk keputusan pendanaan dan pemasaran. Apakah ini ada batasan sehingga nanti laba suatu divisi yang dihasilkan itu berdasarkan wewenang ini, wewenang produk, pendanaan dan pemasarannya. Ya, jadi kalau itu keputusan produk itu ada di divisi, maka divisi itu penuh mendapatkan tanggung jawab, inilah produk yang akan saya jual. Ya, jadi tidak titipan produk dari manajemen puncak. Begitu juga pendanaan. Dalam operasinya saya kurang ini, maka saya dapat mengajukan pendanaan entah itu dari bank atau dari pasar modal. Nah, marketing juga begitu, ya. Sehingga ini menjadi dasar dalam mengukur laba sampai sejauh mana wewenang yang diberikan kepada pusat laba tersebut. Jadi kalau laba dari pusat laba unit fungsional dapat juga diukur melalui metode yang sama dengan pusat laba divisi. Tapi mengingat produknya itu terpisah, ya, terpisahnya produk, pendanaan, pemasaran di antara pusat laba, maka akan diusahakan untuk mengukur kontribusi masing-masing pusat laba terhadap produk secara adil. Laba sebagai hasil akhir pengukuran kinerja pusat laba unit fungsional itu harus diinterpretasikan secara khusus, ya. Karena laba tadi yang dihasilkan tadi itu ini apakah ada batasan untuk keputusan produknya, pendanaan dan pemasaran, ya. Tentu antar divisi itu nanti kalau ada pembatasan tentu berbeda. Tapi kalau sama-sama nggak dibatasi, maka ini bisa kita bandingkan, ya, laba yang dihasilkan. Nah, sebetulnya ada syarat atau elemen-elemen yang perlu diperhatikan di dalam pengukuran prestasi pusat laba, ya. Ya, yang pertama tersedianya anggaran. Ini seringkali juga mahasiswa yang mau ambil skripsi dia judulnya tentang pengukuran, tentang pengendalian, ya. Tetapi di tempat saudara meneliti tidak tersedia adanya data anggaran. Nah, kalau sudah seperti ini akhirnya bingung, ya. Maka pastikan sebelum saudara itu sempro itu data itu tersedia, ya. Kemudian pemahaman dan penerimaan logika pengukuran oleh manajer divisi itu harus sama antara yang diukur sama yang ngukur, ya. Delegasi pengendaliannya konsisten dengan tanggung jawab yang dibebankan. Jadi kalau tanggung jawabnya yang dibebankan itu pendelegasiannya itu sampai kepada keputusan produk, keputusan pendanaan, ya, keputusan untuk investasi, ya. Maka ini harus sama yang diberikan delegasi pengendalian itu terhadap divisi yang lain atau pusat laba lainnya. Dan ada konsisten pengukuran di antara divisi dalam perusahaan itu, ya. Kalau tadi ngukurnya labanya yang mana yang dipakai, misalkan itu laba bersih, nah maka yang nanti akan dipakai sebagai evaluasi evaluasi kinerja
untuk pusat laba ya berarti sama menggunakan laba bersih. Nah, seperti itu, konsisten, tidak berganti, dari tahun berikutnya ganti. Nah, anggaran laba sebagai standar anggaran laba itu sebagai standar kinerja ya, karena dia sebagai salah satu tolak ukur kuantitatif. Ini laba itu mengandung kelemahan ya. Satu, keberhasilan mencapai anggaran itu belum menjamin kinerja sebenarnya ya. Karena apa? Anggaran itu kan taksiran. Nah, kalau taksirannya kurang bagus, maka rasanya kinerjanya itu untuk pencapaiannya itu terlalu simpel ya, terlalu mudah atau terlalu longgar. Atau pada waktu memprediksinya ini terlalu ketat sehingga anggarannya itu ketat ya. Ini kelemahannya seperti itu. Jadi keberhasilannya itu belum menjamin kinerja sebenarnya. Kemudian laba itu sendiri belum mencerminkan kinerja perusahaan juga secara keseluruhan. Apa yang dicapainya itu apakah memang betul murni dari kinerja yang dihasilkan atau memang laba itu sebetulnya ada pembiayaan jangka panjang ya, yang sifatnya itu biaya kebijakan ya, yang itu nggak dikeluarkan dulu pada saat periode ini ya. Misalkan pengembangan SDM ya, dikip dulu mungkin supaya tadi manajer divisinya menganggap bahwa ini periode saya kelihatan labanya itu tinggi ya, seperti itu. Nah, kemudian pada anggaran laba sebagai standar kinerja tadi, karena anggaran itu penuh dengan tadi prediksi, maka pendelegasian wewenangnya itu juga ada dua ya, untuk efektivitas anggaran laba tadi bisa tercapai atau tidak tergantung pada sifat pengendalian wewenang dan tanggung jawabnya. Yang pertama, kalau itu tight delegation ya, pendelegasiannya itu ketat ya. Jadi antara top manajemen ke manajer divisinya itu dia memberikan target laba itu untuk jangka pendek ya, yang diperlukan campur tangannya top manajemen dalam operasional sehari-hari ya. Jadi kelemahannya pada pasien semacam ini, manajer pusat laba itu jadi cenderung mengambil tindakan yang mempunyai pengaruh menguntungkan dalam jangka pendek saja ya. Selisih laba yang terjadi mungkin tidak ada hubungannya dengan efektivitas tindakan manajer pada tahun itu, karena ini ketat ya pendelegasiannya. Tapi kalau pendelegasiannya longgar, ini dia tidak ditetapkan target jangka pendek, tapi targetnya itu biasanya semasa periode dia menjadi kepala divisi. Nah, misalkan itu 4 tahun, berarti targetnya itu 4 tahun kamu harus bisa mencapai laba sekian. Nah, untuk bisa mencapai itu secara permanen, maka di tahun-tahun sebelumnya ini sudah harus diarahkan untuk bisa pencapaian sesuai dengan target jangka panjang. Itu untuk yang longgar ya. Nah, ternyata prestasi non laba itu sebagai standar kerja juga diperlukan, tidak hanya prestasi laba saja, karena laba itu sebetulnya untuk jadi hasil akhir ya, non labanya ini yang sebetulnya menyebabkan dia menjadi laba. Nah, ini yang biasanya nggak pernah diukur ya. Tujuan jangka panjang itu kan tidak hanya mengejar laba ya, bisa tolak ukur pencapaian tujuan tadi dapat dinilai secara memuaskan kalau hanya berdasarkan prestasi laba saja ya. Nah, ini ada beberapa tolak ukur yang dikembangkan menjadi suatu pengukuran prestasi standar kinerja. Itu misalkan profitabilitas ya. Profitabilitas itu ya ke laba juga sebetulnya ya. Tapi di sini lebih kepada profitabilitas ini upaya pencapaian labanya. Terus market position ya. Jadi market share yang kita punya itu ya. Kemudian produktivitas yang dipunyai oleh perusahaan. Terus
produk leadership-nya kita itu bagaimana? Apakah produk kita itu produk yang memimpin ya, yang memimpin di antara pesaingnya. Terus bagaimana pengembangan personalnya ya. Kalau tadi itu ternyata setiap tahun dilakukan ada pengembangan untuk meningkatkan skill maupun pengetahuan dari SDM. Nah, ini memang tidak terasa pada jangka pendek, tapi terasanya di jangka panjang ya. SDM-nya ini mengikuti zaman misalkan seperti itu. Terus sikap dari karyawan, employee attitude itu juga menjadi prestasi non laba yang akhirnya itu akan menunjang prestasi laba ya. Dengan dia itu mempunyai sikap yang sopan, empati terhadap nasabahnya ya. Saudara mungkin bisa merasakan kalau saudara masuk ke salah satu kantor, ada yang dari awal kita sudah disambut dulu dengan satpamnya, dengan keperluannya apa ya, dengan senyumnya seperti itu ya. Tapi ada juga yang tidak menyambut demikian. Nah, ini akan membuat nasabah itu kan senang akan berkunjung ke situ, sehingga ini akan menambah prestasi laba sebetulnya ya. Public responsibility ini juga begitu, tanggapan dari publik itu menjadi prestasi non laba. Apakah produk kita ini direspon sama publik, nggak ada yang mencela pabrik kita misalkan, termasuk ini yang mencemari ya. Kalau ada respon-respon ini juga akan mempengaruhi dari perolehan labanya pusat laba tadi. Kemudian adanya keseimbangan di dalam tujuan jangka panjang dan jangka pendek ya. Tadi kalau untuk pencapaian tujuan jangka panjangnya, jangka pendek ini harus harus terus memberikan suatu kemajuan yang itu ditunjang untuk pencapaian jangka panjang ya. Gitu ya, ini untuk prestasi yang non laba. Nah, sekarang kalau tolak ukurnya non laba ini yang agak sulit kita mau mengembangkan karena dia tidak bisa dikuantifisir, sehingga cenderung biasanya itu yang dibandingkan hanya input biaya yang sesungguhnya dengan input yang dianggarkan ya. Biayanya berapa sih untuk mengukur tadi non laba ya. Kemudian kalau ukur tujuan yang satu antara non laba satu dengan yang lain itu kadang dia tidak bisa konsisten ya, atau tidak bisa kita lihat bersama. Nah, misalkan tadi tentang market position, nah kita ingin target market position itu di atas 50%, tetapi produktivitas kita itu tidak menunjang ke sana. Nah, ini yang menjadi suatu yang tidak inkonsistensi ya dalam hal ini. Nah, ini tujuan pengukuran pusat laba kalau menurut Fremgen ya. Ini ada 3 tujuan: menentukan kontribusi sebuah pusat laba, terus memberikan dasar dalam mengevaluasi, kemudian juga memotivasi manajer pusat laba itu ya. 3 ini pengukuran kinerja ini bisa jadi motivator dan sebagai sistem reward ya, untuk memberikan penghargaan kepada karyawan. Nah, ada pengukuran tujuan pengukuran peserta yang lain ini menurut Rappaport ya. Itu ada 3: petunjuk pengambilan keputusan untuk ex ante bagi manajer divisi, yakni keputusan yang akan dibuat oleh manajer divisi, atau evaluasi pada yang sudah dilakukan, putusan yang sudah dilakukan oleh manajemen puncak terhadap prestasi manajemen divisi. Terus evaluasi juga manajemen puncak terhadap prestasi divisi sebagai satu kesatuan ekonomi. Jadi tidak hanya manajernya saja, tetapi juga satu kesatuan ekonomi keseluruhannya itu didapat dilakukan penilaian juga oleh manajemen puncak ya. Nah, kemudian ada permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kinerja pusat laba ya. Itu ada 4 ya. Masalah alokasi pendapatan bersama, alokasi biaya bersama, penentuan harga transfer, dan pemilihan tolak ukur laba.
Baik, kita lihat satu persatu. Jadi kalau masalah alokasi pendapatan bersama ini terjadi apabila ada marketing di satu pusat divisi itu divisi A ini menjualkan juga produk dari divisi B, sehingga ini kan pendapatan akan masuk dulu ke divisi A. Nah, ini nanti harus dibagi ke divisi B yang punya produknya. Itu alokasi pendapatan bersama. Jadi pengendalian di sini perlu ditingkatkan dengan adanya salesman-nya satu divisi ini mau meningkatkan penjualan produknya tapi dari divisi yang lain ya. Nah, termasuk juga alokasi Kemenkosnya, biaya bersamanya ya. Ini sudah kita pelajari juga di akuntansi biaya sebetulnya ya. Yang bersama itu apakah overhead tetapnya ya. Kalau overhead tetap atau departemen jasanya ini bisa kita contohkan, misalkan satu hotel ya, satu bangunan hotel itu bisa jadi ada dua identitas hotel ya. Saudara mungkin bisa perhatikan itu hotel Haris dan hotel Top. Itu bangunannya satu tapi bisa diidentifikasi untuk dua hotel ya. Lobbynya jadi ada dua, lobby untuk Top Hotel, lobby untuk Haris. Nah, ini kan dia berarti pakai overhead yang sama ya. Kemudian Haris itu diperuntukkan untuk level menengah ke bawah ya. Menengah ke bawah. Kemudian yang top ini untuk yang level bawah, yang hotel budget ya istilahnya. Nah, di gedung itu untuk kamar-kamarnya yang dia mempunyai view yang bagus itu biasanya dikasih label Haris ya. Kemudian untuk yang luas kamarnya itu lebih kecil itu biasanya untuk yang top ya. Karena hotel budget itu biasanya untuk pebisnis, dia tidak perlu untuk view yang bagus, dia perlunya untuk tidur saja. Nah, jadi makanya disediakan untuk yang budget ya. Nah, ini ada alokasi biaya bersama. Itu juga tempat parkir bersama ya. Nah, ini bisa kita alokasikan seperti itu ya. Nah, kemudian ini masih alokasi biaya bersama tadi ya, saya sudah contohkan. Nah, sekarang kalau masalah penentuan harga transfer ya, ini nanti akan kita bicarakan lebih rinci pada pekan depan insyaallah ya. Jadi harga transfer itu akan mempengaruhi tingkat keuntungan bagi dua divisi tadi, sehingga manajer kedua divisi itu punya kepentingan ya bagaimana harga itu ditentukan. Nah, satu organisasi ini harus menjual kepada unit tertentu, maka yang menjual ini dinamakan captive supplier ya, karena dia itu menjadi supplier untuk unit organisasi yang ada di dalam perusahaan itu sendiri ya. Kemudian bagi organisasi yang membeli, dia itu berlaku sebagai captive consumer karena dia menjadi pembeli untuk produk yang dihasilkan oleh saudaranya sendiri ya di dalam perusahaan itu ya. Jadi ini akan menimbulkan suatu konflik manakala tidak ada aturan yang membatasi, wewenang yang membatasi untuk penetapan harganya. Harganya mau ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau harga pokok. Kalau harga pasar maka kita beli dari luar, dari pemasok luar, atau kita beli dengan saudara kita sendiri, itu harusnya sama nilainya ya. Nah, kalau itu berdasarkan harga pokok, nah, maka yang dimaksudkan yang mana harga pokoknya ya. Kadang-kadang nanti saudara kita nggak mau itu dengan harga pokok, itu mengandung inefisiensi di dalamnya. Nah, masalah ini nanti akan kita pecahkan insya Allah untuk pekan depan ya. Kita akan kupas untuk masalah transfer pricing. Nah, sekarang yang terpenting itu adalah masalah pemilihan tolak ukurnya. Tadi kita sudah panjang lebar, sekarang tolak ukur labanya itu yang mana sih sebetulnya ya, karena laba itu kan bermacam-macam. Dari kalau kita melihat dari laba rugi kinerja suatu unit pusat laba ya. Nah, bisa dari contribution margin, ataukah dari laba langsung divisinya, ataukah dari laba yang bisa dikendalikan divisi, ataukah dari pendapatan atau laba sebelum pajak, ataukah dari laba bersih. Nah,
Nanti ini bisa dibaca masing-masing ya. Kalau kontribusi itu alasannya apa? Contribution margin. Kenapa memilih itu yang dipakai patokan? Kalau itu laba langsung divisi, ya ini memasukkan konsep semua biaya yang terjadi ke pusat laba tanpa dia mempertimbangkan unsur biaya tersebut bisa dikendalikan apa tidak. Nah, yang lebih rapi lagi itu yang bisa dikendalikan saja yang dimasukkan, ya. Nah, ini kalau bisa dikendalikan atau tidak, kelemahannya itu untuk memisahkan biaya yang bisa dikendalikan atau tidak oleh pusat laba itu juga tidak mudah. Belum pajak. Nah, ini alasannya apa? Ya. Nah, ini biasanya terkait dengan adanya biaya akuntansi dan administrasi yang dibebankan dari kantor pusat. Ataukah laba bersih net income ini setelah pajak. Ya. Berarti kalau setelah pajak ini juga alasannya supaya sudah bersih dengan pajak. Ya. Nah, ini kita lihat sini bentuk laporan kinerjanya seperti ini. Ya, jadi kita mau pakai yang mana? Margin kontribusi dia ini setelah pendapatan ada informasi pendapatan, HPP dan biaya variabel, atau dia biaya langsung divisi, berarti dikurangi lagi dengan biaya tetap, atau dia ini laba terkendali divisi, dikurangi lagi beban kantor pusat yang dapat dikendalikan, atau dia ini adalah laba bersih. Nah, kalau laba bersih ini laba sebelum pajak itu berarti dikurangkan dengan biaya kantor pusat yang lainnya ada beban itu ya. Kemudian kalau dikurangkan dengan pajak penghasilan itu baru laba bersih setelah pajak. Nah, poin 1 ini mana yang akan kita pakai? Itu antara yang diukur sama yang memberikan penilaian itu harus sama. Ya. Nah, begitu ya. Kebetulan sudah azan. Nanti silakan dibaca ya supaya lebih difahami. Pekan depan tolong dibaca untuk yang transfer pricing. Baik, untuk absensi presensinya bisa saudara isi itu sampai 11.30 saya membukanya. Baik, bisa kita akhiri? Atau masih ada yang ingin tanyakan? Baik, kita akhiri ya. Cukup, Bu. Nggih. Baik. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Arika ya untuk linknya ya. Baik, saya live dulu ya. Izin live dulu. Assalamualaikum. Ya, Bu, makasih. Ya, tetap semangat ya belajarnya ya. Iya, Bu. Terima Ya, kasih. Bu. Terima kasih. Semester 7 ini bisa lulus semua ya. Amin. Amin. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.